Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Senang bisa berjumpa dengan Anda semua. Saya Abdillah MS kembali hadir dalam program Kilas Balik. Program ini adalah program yang banyak mengulas tentang sejarah, terutama sejarah panjang tentang kota Parepare yang kita cintai ini. Pada episode berikut ini, kita akan berbincang dengan salah seorang generasi pelanjut pahlawan nasional. Mungkin ketika saya menyebut nama Bau Masepe, mungkin yang terbesit di kepala Anda adalah hanya sebuah nama jalan. Namun nama Bau Masepe cukup dikenal di Parepare. Banyak yang mengenalnya itu hanya sebatas nama jalan seperti yang saya ungkapkan tadi, akibat kurangnya literatur dan kajian tentang pahlawan. Untuk itu, Kilas Balik hadir untuk Anda, dan sore ini saya bersama Bapak Andi Abdullah Bau Masepe atau Cucunda langsung dari almarhum Bau Masepe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, haturkan saya untuk menyampaikan apresiasi atas waktu yang diberikan kepada kami untuk sore ini. Dan kita akan berbicara seputar proses perjalanan perjuangan Bau Masepe, mulai dari menjadi seorang datu di Supa hingga akhirnya berakhir tragis dari pasukan Westerling pada saat itu. Sebagai pembuka mungkin saya ingin bertanya, kok ada kemiripan dengan nama kakek gitu ya? Nama kakek Abdullah Bau Masepe, sementara yang jadi tamu kita sore ini juga namanya Andi Abdullah Bau Masepe. Itu bagaimana ceritanya? Jadi terima kasih. Jadi waktu saya lahir ini, menurut cerita, setelah saya lahir ini, bapak saya, orang tua saya, membawa saya ke bapak nenek. Nenek buyut saya, bapaknya Bau Masepe, Andi Mapanyuki. Iya. Setelah sampai di sana, dia bilang, namakan anakmu Abdullah Bau Masepe. Oh, seperti itu jalan ceritanya ya. Namakan nama Abdullah Bau Masepe. Nah, tadi saya sempat singgung bahwasannya beliau setelah masa kekosongan kerajaan Supa, setelah pemerintahan Andi Makassau, itu pada tahun 1940 kalau tidak salah, beliau diangkat sebagai Datu Lolo Supa. Mungkin Pak Andi bisa bercerita bagaimana ketika Abdullah Bau Masepe ini memimpin kerajaan Supa pada saat itu. Sosok beliau seperti apa? Terima kasih. Jadi sebelum saya melangkah sebelum beliau diangkat sebagai datu, saya ceritakan dulu sedikit. Iya. Kenapa. Jadi Bau Masepe ini anak dari Andi Mapanyuki, Raja Bone ke-37 dan ke-34 dan 32 dan ke-34. Terus ibunya adalah Bese Arumbulo, anak dari Lasada Poto, Raja Adatuan Sidendreng, dan ibunya mamanya Bau Masepe ini raja di Sawito. Jadi dia mewarisi 5 tahta kerajaan ini, Bone, Sawito, Pinrang, Supa, sama ada Tuan Sidendreng. Waktu kecil ini ibunya kan meninggal. Iya. Ibunya meninggal. Jadi bapaknya Andi Mapanyuki ambil, bawa ke Bone, dibesarkan di kerajaan. Dan memang dia memang dididik, diajar untuk anak patola, orang Busu, anak pengganti. Anak pengganti. Karena dia putra mahkota dari semua, dari segi darah ibunya, dari segi darah dia memang harus, dia putra mahkota ceritanya. Kalau cerita dulu putra mahkota. Nah, setelah bapaknya diangkat Datu Supa, Andi Mapanyuki diangkat Datu Supa, dalam pemerintahannya itu dia diangkat jadi Raja Bone Arum. Otomatis anaknya yang ganti. Iya. Tapi pada waktu itu Bau Masepe masih kecil. Bau Masepe masih kecil, sehingga dia tunjuklah dia punya ponakan namanya Andi Mapangile. Andi Mapangile itu bapaknya, mertuanya Bau Masepe, sepupunya Bau Masepe, tapi mertuanya juga. Mertuanya ditunjuklah Andi Mapangile.
Andi mau panggil pada waktu itu, mau menyampaikan jangan saya. Lebih saya punya adik nih, dia kasih tau Raja Bone sambil menunggu Bau Masepe besar. Nah, ditunjuk, diambillah di Makassau, datang di Makassau dan dilantiklah jadi Datu Supa. Jadi usia Bau Masepe pada saat itu masih sangat relatif muda, relatif muda. Iya, masih relatif muda. Nah, nanti setelah dia berumur 17-18 tahun itu, nah, diangkatlah jadi Datu Supa. Makanya dinamakan Datu Supa Lolo. Menggantikan Andi Makassau. Ketika beliau menjabat sebagai Datu Supa seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andi Abdullah Bau Masepe tadi, umurnya masih relatif sangat muda. Jadi pada saat itu banyak yang meragukan kepemimpinan beliau. Tapi ketika masyarakat Supa pada saat itu mengetahui bahwa beliau adalah anak atau putra dari Arung Pone Andi Mapanyuke yang juga pernah memerintah di kerajaan Supa, barulah mereka yakin bahwa memang betul-betul Bau Masepe ini adalah sosok yang pantas untuk memimpin kerajaan Supa pada saat itu. Nah, kita lanjut Pak Andi. Pada saat memimpin kerajaan Supa mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa Supa pada saat itu? Pada saat itu Supa merupakan suatu kerajaan besar yang meliputi Sorea, meliputi Batu Kiki. Nah, jadi dia masuk dalam kawasan lima gabungan kerajaan yang disebut Ajataparang. Nah, kerajaan Ajataparang ini, aliansi Ajataparang ini terdiri dari Supa, Alita, Sawito, Malusetasi. Malusetasi nggak masuk. Supa, Alita, ada Tuan Sidenre, Sawito, Rapang. Oh gitu. Nah, kita melangkah ke seperti yang kita ketahui bahwasannya Andi Abdullah Bau Masepe ini seiring proses perjalanan waktu itu geliat perjuangannya ketika pasca pembacaan proklamasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Andi, bagaimana posisi Andi Abdullah Bau Masepe ketika proklamasi baru saja dibacakan oleh Bung Karno di Jakarta pada saat itu. Jadi pada waktu proklamasi dibacakan di Jakarta, dia memonitor lewat radio dan mengumpulkan semua rakyatnya untuk menyatakan bahwa kita ikut pada Republik Indonesia. Kita berdiri di belakang Republik Indonesia. Jauh sebelum proklamasi itu mereka sudah ada kontak. Karena kenapa? Bapaknya Arung Pone Andi Mapanyuke sudah memang membentuk organisasi-organisasi yang mendukung Republik. Datang dia punya saudara di Pangeran Patarani juga begitu. Jadi akhirnya dia semua ini berkeyakinan bahwa Indonesia ini pasti merdeka. Pasti merdeka. Akhirnya banyak kontak melalui tentara-tentara di Jawa, sehingga waktu pembacaan proklamasi pertama dia kibarkan bendera merah putih di Parepare. Merah putih pertama berkibar di Parepare itu di depan Andi Makassau. Lapangan Andi Makassau sekarang jadi ruko apa itu? Planet Surf kalau nggak salah. Bukan Planet Surf. Yang pas lampu stop rumahnya Kaldolok ini sampingnya. Oh, iya. Jadi perlu Anda tahu bahwa ini merupakan jejak sejarah ya. Pertama kali bendera merah putih dikibarkan di kota ini adalah yang mengibarkan adalah Bau Masepe. Jadi mungkin bisa menjadi catatan penting bagi kita semua, bagi generasi pelanjut, bahwasannya yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih itu adalah sosok almarhum Abdullah Bau Masepe. Nah, yang literatur yang pernah saya baca bahwasannya salah satu penunjang pergerakan almarhum Bau Masepe ini adalah mendirikan organisasi penunjang Republik Indonesia. Betul. Itu bisa dikisahkan mungkin Pak Andi, bagaimana ketika awal-awal Bau Masepe ini membentuk penunjang Republik Indonesia atau PRI ini.
Jadi sebelum itu dia bentuk organisasi namanya Bunken Kanrika. Zaman Jepang. Zaman Jepang. Jadi orang-orang Jepang yang pernah kerja di Jepang ini yang pro Republik. proklamasi. Nah, Republik itu dia kumpul bentuk. Nah, setelah Jepang kalah, Jepang menyerah, dia situ mulai dia gantilah itu menjadi Badan Penunjang Republik Indonesia. Ya, setelah saudara dulu baru dia bentuk Badan Penunjang terakhir, Badan Penunjang Republik Indonesia. Nah, yang menarik di sini bahwasannya beliau satu dari beberapa orang tokoh sentral khususnya di kawasan Ajatapareng yang paling disegani oleh Belanda pada saat itu. Makanya beliau pernah beberapa kali dipenjara oleh pihak Belanda. Ya. Betul itu? Betul. Jadi setelah dibacakan proklamasi ini, dia tidak pernah lagi mau tunduk dengan perintah Belanda. Dia proklamasikan terus bahwa kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus, sehingga dia melakukan perlawanan dengan membeli senjata dari Jepang, senjata-senjata bekas Jepang, membeli senjata, mencuri senjata, mempersenjatai pemuda-pemuda yang ada di bawah dan organisasi yang dia bentuk itu, sehingga Belanda marah sekali. Nah, karena perlawanannya gigih. Setiap Belanda mau lewat, dia hancurkan jalannya mana dia mau lewati Belanda, sehingga mereka tidak bisa Akhirnya pada suatu malam itu dia di rumahnya, tapi itu juga ya ada inilah di rumahnya Westerlin datang. Di situ dia ditangkap. Dia ditangkap, dibawa ke sekarang kantor Sibang ya. Iya. Kantor Sibang, di sana 10 hari baru dibawa ke Tangkikis. Jadi dia ditahan kurang lebih 146 hari. Dalam 146 hari penuh penyiksaan di sana, penuh penyiksaan dia tidak mengaku, dia tetap bawa saya sendirian. Dia tidak tunjuk siapa, dia bertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan. Sehingga Westerlin menyampaikan kepada istrinya bahwa kau punya kau punya suami itu laki-laki. Maksudnya jantan sekali. Tidak ada satupun yang dia tunjuk siapa. Yang lainnya kan ini kan sudah mau ditangkap semua. Kalau ditangkap Bu Masif, otomatis kaki tangannya kan ikut terang diambil. Dia tidak mengaku bahwa apa yang saya lakukan saya sendiri. Karena pada saat itu memang Westerling sudah memaksa untuk menyebutkan nama-nama yang pro kemerdekaan. Nah, yang menarik bahwasannya pada saat konferensi Paceke baru dilangsungkan, yang mungkin pernah Anda baca bukunya, bahwasannya yang ditunjuk sebagai Panglima Pertama Divisi Hasanuddin pada saat itu bukan nama beliau. Nah, ini yang mungkin perlu diungkap. Saya pernah mendengar bahwasannya yang Panglima Pertama Divisi Hasanuddin adalah Boma Sepe. Betul seperti itu? Betul sekali. Bagaimana ceritanya? Sebelum dia jadi Panglima, kontak dari Jenderal Sudirman bahwa kirimlah tentara-tentaramu kemari. Kirimlah kau punya generasi muda kemari untuk kami latih. Pada waktu itu dikirimlah kurang lebih sekitar ada 100 pemuda pada waktu itu. Yang terdiri dari pemuda yang dikirim itu dikirim maksudnya ke Jawa. Kirim ke Jawa untuk dilatih, pulang nanti yang ada kurang lebih 100 orang dikirim lewat Supa. Antara lain yang dikirim pada waktu itu yang sempat saya ingat kebetulan keluarga, selain Andi Sapada, Andi Odang, Andi Matalata, terus ada Andi Jomoro, ada beberapa lah. Inilah dikirim. Iya. Setelah selesai mereka kembali tahun 47. Itu selisih 9 hari sebelum dia dieksekusi, mendarat 9 hari sesudah dieksekusi, mendarat pasukan di Paceke. Andi Matalata pada waktu mayor membawa perintah Jenderal Sudirman. Panglima tertinggi tentara mengangkatlah Andi Abdullah Boma Sepe ini menjadi Letnan Jenderal kepala Panglima Divisi Pertama Tri Hasanuddin. Jadi pangkat kemiliteran almarhum Letnan Jenderal.
yang mungkin juga bisa menjadi catatan penting bahwasannya selain sebagai seorang raja, beliau juga merupakan panglima tertinggi militer di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin setiap ketika kita berbicara sosok pahlawan, ada kisah heroik atau ada kisah kepahlawanan yang paling melekat, terutama mungkin bagi keluarga, anak dan cucu-cucu mereka. Kisah seperti apa sih yang mungkin masih membekas di kepala Pak Andi ini terkait sosok Boma CP ini? Jadi kisah heroiknya itu dia pertama karena dia gigih mempertahankan Republik ini, sehingga beberapa keluarga juga yang pro Belanda itu yang mengkhianati beliau, sehingga beliau ditangkap, dibawa ke Makassar, harta bendanya semua habis, diambil sama, saya nggak usah sebut siapa namanya, keluarga ini nggak bisa, bisa ambil. Selesai itu dibawalah mereka seperti saya ceritakan tadi, ditangkap di ini. Setelah itu waktu mau dieksekusi, setelah dieksekusi Andi Makassau, dia dieksekusi, mau diperlihatkan oleh rakyatnya supaya rakyatnya ini menyerah. Jadi dia mulai dari Parepare itu diseret mobil sampai ke Supa, ditarik mobil, ditarik mobil sampai ke Supa. Supa di sana kan dieksekusi, ada tempat di sana dieksekusi beberapa pejuang-pejuang, ditembak, tapi beliau belum mati di sana, diseret lagi sampai ke Pinrang. Dan ditahukan bahwa ini kan kalau ini yang menyerah semua ini. Iya, karena beliau seorang raja. Yang menyerah semua ini, menyerah Sawito, karena Sawito kan dia punya adik perempuan. Sidrap dia punya, Sidenreng dia punya adik, jadi harus ditaklukkan ini. Kalau ini takluk, semua takluk. Dia diseret, tapi tidak mati. Akhirnya dia ditanam, dikubur hidup-hidup. Lokasinya di mana, Dis? Di daerah Pinrang. Daerah Pinrang, desa Amesangan ke dalam. Terus jasad almarhum baru diketahui pada saat tahun 50. Tahun 50. Itu bagaimana ceritanya? Setelah merdeka kan digali. Tentara sudah kuasai. Iya. Artinya sudah peralihan. Ke tentara. Datanglah seorang tua, orang yang di sana, ke istrinya. Iya. Bahwa Dahad itu dikebumikan di sini. Dia bilang, saya lihat, dia bilang pakai baju ini dijelaskan. Datu digali lah kuburannya, gali. Sama istrinya dan tentara datang, tentara gali. Istrinya bilang, ini suami saya. Diambil bersama, dia gali juga kuburannya Andi Makassau. Dibawalah ke Parepare, disemayamkanlah di Taman Makam Pahlawan. Belum disemayam, jadi bermalam kan 1 hari di gedung DPR. Sebagai penghormatan. Setelah itu dikumpulkan secara militer di Taman Makam Pahlawan. Seperti itu. Ya. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwasannya Datu Lolo Supa atau Andi Abdullah Boma CP adalah peraih bintang Mahaputra, dan yang terakhir dari pemerintah Republik Indonesia seperti yang ada di depan saya ini adalah merupakan plakat penganugerahan Andi Abdullah Boma CP sebagai seorang pahlawan nasional. Kita sedikit ingin mengulik bagaimana proses perjalanan Andi Abdullah Boma CP sehingga pemerintah menganugerahi 2 bintang jasa, boleh dikatakan bintang jasa tertinggi, bintang Mahaputra dan pahlawan nasional ini. Bisa berkisah sedikit tentang hal itu? Terima kasih. Jadi pada waktu itu setelah keluarga, kan selama ini di SK-nya itu pangkatnya ada yang Letnan 1, ada SK Puterinya Letnan Kolonel, sehingga kami keluarga bimbang yang mana nih, Letnan 1 apa Letnan Kolonel? Ya kan? Iya. Akhirnya kita coba-coba menseminarkan itu. Kita seminarkan. Ternyata dalam seminar itulah prasyarat untuk pengusulan pahlawan nasional. Ternyata kita tidak tahu, cuma kita mau tahu mana ini. Panggillah ahli-ahli sejarah pada waktu itu yang berkompetensi apa. Akhirnya di sana disampaikan, Panglima ngomong bahwa di naskah nasional ini, di naskah di arsip nasional, beliau pangkatnya Letnan Jenderal. Tapi kami belum waktu ya. Letnan dia cerita Letnan Jenderal dan
beliau ini adalah Panglima Divisi Pertama Hasanuddin. Nah, itu. Nah, setelah diusul dia punya berkas ke Jakarta untuk mendapatkan pahlawan nasional, diperiksa oleh tim pahlawan nasional di Jakarta itu. Kami di keluarga dihubungi bahwa di samping beliau ini dapat pahlawan nasional, beliau diberi gelar Bintang Mahaputra Adi Pradana. Jadi saya tanya, apa itu Bintang Mahaputra? Dan Bintang Mahaputra itu ada 5 tingkatan. Nah, itu Adi Pradana itu yang tertinggi. Penghargaan negara kepada pejuang. Kepada bangsanya yang berprestasi, apakah di bidang apa, bidang apa. Oh iya. Kebetulan ini dilain gelar pahlawan nasional. Nah, setelah itu kami beri SK. Di SK-nya itu ada kan riwayat anunya. Di situ jelas pangkatnya. Letnan Jenderal TNI Andi Abdullah Boma Sepe wafat bla bla bla. Nah, itu dijelaskan di SK itu. Jadi saya berorientasi berpikir bahwa ternyata arsip kita ini memang luar biasa di sana. Kita tidak bisa berbohong. Iya. Kita tidak bisa berbohong. Nah, lengkap. Semua ada di sana ya. Jadi itu. Kenapa ada yang tidak pahlawan nasional? Ada kriteria memang. Karena seorang pahlawan nasional itu harus paling tidak berjuang dan memimpin pasukan. Itu salah satu persyaratan untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Dan Boma Sepe pernah melalui proses itu. Iya, dia memimpin pasukan, mengirim pasukan ke Jawa. Ke Jawa, dia kontak terus sama Jenderal Sudirman, via kurir apa, mengirim apa ke Pulau Nganu, ganti kirim gula, kopi, bla bla ke Singapura, ganti senjata, barter begitu. Dia persenjatai lah pasukannya ini. Oke. Seperti pada episode sebelumnya, bahwasannya program Kilas Balik ini itu kita kemas dalam durasi yang singkat, tapi saya yakin bahwasannya yang kita ingin dapat dalam proses percakapan kita dengan tamu kita itu bisa sangat jelas kita tangkap siapa sosok yang kita bicarakan untuk hari ini. Nah, berbicara tentang kepahlawanan sebagai generasi atau cucu dari seorang pahlawan nasional, bagaimana sih Anda lihat bentuk perhatian pihak terkait lah, katakan seperti itu, untuk menyampaikan kepada upaya pemerintah untuk menyampaikan kepada generasi-generasi pelanjut bahwa ada tuh yang namanya pahlawan asal Supa yang bernama Boma Sepe. Bagaimana Anda melihat? Inilah yang kalau sekarang kami terus terang untuk sosialisasi ke itu yang kurang kan, ya. Sehingga kenapa kami pihak keluarga berembuk pada waktu itu untuk membuat satu monumen, menyampaikan bahwa di Parepare ini ada pahlawan nasional. Maka pada waktu itu kita buatlah patungnya Boma Sepe. Dan patung itu biayanya dari kami keluarga, bukan pemerintah. Seperti itu. Cuma tanah yang kami dikasih sama pemerintah daerah, tapi biaya pembangunannya itu dari kami. Kami terus pada waktu itu yang sempat menyumbang Panglima TNI pada waktu itu Bang, ada beberapa pengusaha, hanya kami bangun patung itu. Harapan kami ke depan ini supaya masyarakat kita, anak-anak kita, generasi muda yang sekarang bisa tahu bahwa di Parepare lahir pahlawan nasional, di Parepare ini pernah lahir presiden ketiga. Tolonglah dirawat patung ini, dipelihara dengan bagus. Kami sudah berbuat semampu kami untuk membuat momentum bahwa di pahlawan nasional itu ada di Parepare. Harapan kami mungkin pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Parepare atau pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bisa memberi paling tidak perhatian sedikit terhadap apa yang kami sudah buat di Parepare ini. Ya, kan dalam kurikulum pendidikan kita ada yang dinamakan muatan lokal. Kira-kira berharap tidak bahwasannya kisah heroik tentang seorang pahlawan nasional asal Parepare ini juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan itu? Ya, saya rasa harus, karena kenapa? Negara saya sudah akui bahwa dia pahlawan. Betul. Pahlawan nasional. Harus disampaikan kepada generasi muda bahwa inilah pahlawan nasional yang ada di Parepare. Kita harus bangga, dia satu-satunya pahlawan nasional yang ada di Parepare. Coba,
di Makassar belum pahlawan nasional. Dia ini luar biasa penghargaan pemerintah terhadap sosok Bomas Sepe ini. Oleh karena itu kita generasi sekarang mari kita pelihara ini, mari kita memberikan edukasi kepada generasi yang akan datang supaya mereka tahu bahwa Parepare ini dulu ada pahlawan, ya. Ini orang tahu Bomas, kenapa ada jalan Bomas Sepe? Ya harus kan paling tidak ada penjelasan, ada literatur menjelaskan tentang itu. Kami ini tidak semuanya, umur kami tinggal berapa. Kalau kami nanti tidak ada, belum tentu generasi di bawah saya yang bisa menyampaikan itu. Karena itu kami berusaha dari pihak keluarga bagaimana mengemas ini, membuat buku apa, itu yang kami bagikan ke anak cucu. Masing-masing keturunannya itu harus pegang itu supaya dia tahu. Ya, seperti itu pula lah tujuan Kilas Balik ini hadir. Setidaknya ada pencerahan sejarah bagi kita semua setelah menghadirkan sosok tamu yang berbicara tentang sejarah perjuangan tokoh-tokoh asal Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Parepare ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Abdillah MS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.